Oke, sudah muncul ya Pak ya? Dah, masuk ke Nah, slideshow atau apa? Biar gede, Pak. saya pakai eh, Oh, PDF sih ini Pak. PDF. Oh ya, Iya. silakan Pak, nggak apa-apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Denny. Eh, kita sore ini akan berbicara tentang basic proper ya. Tadi Pak Denny sudah sampaikan eh, prolognya seperti apa, proper itu, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang sudah ada yang familiar dengan istilah proper dan bahkan sebagai pelaku langsung di perusahaan ya, sebagai peserta di proper ini. Baik. Oke, dasar hukum dan kewenangan memang kita semua juga tahu di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH. Jadi dalam rangka melestarikan fungsi LH, pemerintah dan pusat dan daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi LH, ya, baik itu insentif dan disinsentif. Ya. Jadi memang di Permen LH nomor 3 tahun 2014 sendiri sudah diatur tentang program penilaian peringkat kinerja atau proper ini, baik itu dari mulai persyaratan, penilaian, dan lain-lain yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, proper merupakan instrumen penataan alternatif yang dikembangkan untuk bersinergi dengan instrumen penataan lainnya guna mendorong penataan perusahaan melalui penyebaran informasi kinerja kepada masyarakat. Jadi memang hasilnya nanti akan bisa dilihat oleh masyarakat, mana-mana saja perusahaan yang taat dan perusahaan yang belum taat, seperti itu. Ya, ini tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Denny juga. Jadi pemberian proper dilakukan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan nomor 3, pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ya, makna dan hakikat proper yang pertama jelas dalam rangka mendorong terwujudnya good corporate governance dan good environmental governance ya. Itu bahwa perlindungan dan pengelolaan LH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Jadi dalam rangka melaksanakan kewajiban dan larangan terhadap setiap orang untuk melakukan usaha dan atau kegiatan untuk satu, memelihara kelestarian fungsi LH, mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian menaati ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan, baik itu baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berikut kriteria perusahaan peserta proper. Ya. Yang pertama, beberapa perusahaan yang wajib AMDAL, ya, bahkan yang UKL-UPL pun sudah bisa menjadi peserta proper. Kemudian perusahaan yang produknya orientasi ekspor, terdaftar dalam Bursa Efek, ya. Produk atau jasanya bersentuhan langsung dengan masyarakat, menggunakan bahan baku limbah impor non B3, menjadi perhatian masyarakat di lingkup regional dan nasional, atau berlokasi di daerah yang berisiko terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan bahkan sekarang secara sukarela pun perusahaan boleh menjadi peserta proper, seperti itu. Tadi Pak Denny juga sampaikan terkait peringkatnya, yang paling rendah jelas hitam ya. Jadi memang diberikan kepada penanggung jawab usaha yang sengaja melakukan perbuatan atau lalai yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kemudian merah ya, diberikan kepada penanggung jawab kegiatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang lengkap seperti pengujian air dan lain-lain. Nah, biru ini adalah standar ketaatan lingkungan. Jadi kalau saya perhatikan memang banyak perusahaan peringkatnya itu rata-rata di biru, ya seperti itu. Begitu hijau dan emas itu sudah beyond compliance, memang sudah melakukan strategi atau kegiatan lain yang menunjang pelestarian lingkungan. Nah, kemudian sanksi administratif ini diberikan terutama pada perusahaan yang peringkatnya hitam, ya, dan beberapa di merah juga, ya, merupakan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban perintah atau penarikan kembali
putusan TUN ya. Jadi ini beberapa sanksi administratif harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga ada perbaikan dalam pengelolaan lingkungan bagi perusahaan yang berperingkat hitam atau merah. Ya, ini implikasi hukumnya ada sanksi paksaan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab ya. Jadi bisa sampai pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, denda administrasi ya, atau bahkan dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini semua diatur di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH. Ini tidak perlu saya detailkan Bapak Ibu ya, jadi memang intinya ada ketentuan pidana untuk pelanggaran lainnya terkait perusahaan atau kegiatan usaha yang tidak melaksanakan pengelolaan dan perlindungan LH secara baik ya. Oke, ini untuk mekanisme dan kriteria proper tadi saya sampaikan sebelumnya ada peringkat hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Jadi untuk standar taat itu memang terkait pengolahan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, air, dan pelaksanaan dokumen lingkungan. Dan kalau kita mau hijau atau emas, memang ada beyond compliance area yang harus dihitung juga ya, terutama nilai DRKPL atau dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan. Kemudian ada terkait subnilainya termasuk sistem manajemen lingkungan, bagaimana efisiensi energi di perusahaan atau kegiatan usaha tersebut, kegiatan penurunan emisi, konservasi penurunan pencemaran air, 3R limbah B3, 3R limbah padat, keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat. Dan tambahannya adalah sekarang ada terkait life cycle assessment atau LCA. Tapi saya kemarin berbicara dengan Pak Denny, kita bicara basicnya aja ya Pak Denny ya. Jadi kita bicara basic bagaimana menerapkan atau mencapai peringkat taat dalam proper seperti itu Pak ya. Nah ini terkait penilaian hijau dan emas, ini saya skip saja. Memang ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh perusahaan terkait pemenuhan untuk bisa menjadi hijau dan emas. Ya, ini kita skip. Nah, baik, terkait prosedur penilaian proper, sebelum pandemi ini penilaian proper itu dibagi menjadi 2 jenis, ada yang pengawasan langsung dalam arti memang dari KLHK maupun dari Dinas LH Provinsi yang datang langsung ke unit atau ke lokasi kerja. Kemudian ada juga yang penilaian mandiri atau self-assessment. Ya. Mulai tahun lalu sebetulnya sudah penilaian mandiri ini juga bisa dilakukan melalui program Simple, tapi ada juga masih yang diverifikasi ke lapangan, gitu ya. Tapi tidak sebanyak 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, itu banyak yang dilakukan pengawasan secara langsung oleh tim auditor dari LH. Nah, bahkan di pandemi sekarang ini, semua penilaian full melalui Simple. Jadi memang Simple ini jadi instrumen yang sekarang banyak digunakan oleh unit atau perusahaan, terutama dalam penilaian proper ini, karena semua murni melalui informasi yang kita cantumkan atau kita lampirkan dalam Simple atau sistem pelaporan elektronik lingkungan hidup. Jadi nanti saya akan cerita, kita akan sharing terutama aspek air, B3, udara, dan dokumen atau izin lingkungan seperti itu. Oke, ini untuk prolognya seperti ini Bapak Ibu. Jadi proper intinya merupakan instrumen pemerintah ya untuk memantau terutama kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oke, saya izin share materi selanjutnya terkait dokumen atau izin lingkungan. Sebentar. Oke, baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya akan cerita mengenai aspek pelaksanaan izin lingkungan atau dokumen lingkungan. Nah, bagi perusahaan yang menjadi peserta proper, ini akan bisa menjadi biru apabila kita memiliki izin lingkungan atau dokumen lingkungan hidup yang dipersamakan sebagai izin lingkungan yang masih sesuai dengan usaha dan atau kegiatannya. Jadi belum ada perubahan usaha, kapasitas produksi,
perubahan alamat atau perubahan bahan baku dan lain-lain. Jadi pada intinya dokumen lingkungan yang dokumen lingkungan yang terbit sebelum tahun 2012 itu dipersamakan sebagai izin lingkungan, tetapi yang terbit setelah tahun 2012 itu harus memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan tersendiri. Nah, akan menjadi merah atau hitam apabila kita tidak memiliki atau ada perbedaan kondisi di lapangan dengan apa yang ada di dalam dokumen lingkungan. Biasanya terkait luas, terkait kapasitas produksi, itu kadang menjadi temuan yang sangat signifikan. Kemudian pelaksanaan ketentuan tadi disampaikan di poin 1 bahwa ada luas lahan, luas bangunan, kapasitas usaha yang memang harus kita sesuaikan dengan yang tercantum di dalam izin, dan tentunya harus melaksanakan seluruh ketentuan dalam izin lingkungan. Nah, apabila kita tidak melaksanakan ketentuannya seperti pelaporan harus 6 bulan sekali, pengujian air harus 1 bulan sekali, itu bisa menjadi poin merah atau bahkan hitam. Nah, kemudian nomor 3 yaitu melaporkan pelaksanaan izin lingkungan kepada instansi penerima laporan sesuai izin lingkungan. Nah, ini saat ini semua wajib melalui simpel untuk ke KLHK atau ke pusat. Ya. Kalau untuk ke provinsi dan ke kabupaten kota itu bisa masih tetap melalui laporan fisik berupa di print, kemudian dijilid gitu ya. Tapi kalau sudah ke KLHK, kalau kita masih menyetor formatnya format fisik, itu dikembalikan ke alamat pengirim. Ya. Jadi semua kegiatan usaha sekarang wajib mempunyai atau memiliki akun simple di website http://simple.menlhk.go.id. Dan sekarang kalau kita tidak punya akun itu, otomatis kita tidak bisa melaporkan pelaksanaan izin lingkungan kepada instansi di pusat. Itu bisa menyebabkan poin merah dalam proper seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pengendalian pencemaran udara, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dalam PPU ini, saya singkat PPU terkait pengendalian pencemaran udara. Jadi kita diwajibkan untuk menaati atau memantau seluruh sumber emisi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di tempat usaha kita sumber emisi apa saja yang wajib dipantau, gitu ya. Kalau di unit-unit di perusahaan saya biasanya genset, boiler, dan dryer, karena untuk industri agro ini wajib dipantau ya, untuk dryer. Jadi kita harus wajib melakukan pemantauan udara emisi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti genset, boiler biasanya 6 bulan sekali, kemudian genset nanti ada yang bicara kapasitas, waktu operasi itu bisa menjadi 3 tahun sekali. Nanti mungkin di slide berikutnya akan ada pembahasan terkait pemantauan. Kemudian yang poin kedua adalah kriteria ketaatan terhadap jumlah data setiap parameter. Jadi kita wajib melaporkan seluruh pemantauan udara emisi manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau apabila dalam izin lingkungan diatur, kita harus melihat ke izin lingkungan atau dokumen lingkungan yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian ketaatan terhadap parameter. Jadi memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu pada baku mutu emisi spesifik. Ya. Mungkin di beberapa jenis usaha tertentu itu sekarang diatur juga baku mutu apa saja yang harus diukur atau yang harus diuji di laboratorium. Ya. Nah, untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu pada baku mutu izin lingkungan. Jika izin lingkungan tidak mencantumkan baku mutu, maka menggunakan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 95 lampiran 5 Romawi huruf B, kecuali genset yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 2009 lampiran 1A. Ini harap diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian yang memiliki sumber emisi agar bisa menyesuaikan pada poin berikut. Ya. Karena beberapa pengalaman saya, ada unit yang tidak melakukan atau tidak menggunakan
baku mutu atau peraturan yang tercantum ini itu menjadi temuan gitu ya. Kemudian lanjutkan ini, tadi saya sampaikan untuk industri agro itu sumber emisi dryer, itu wajib pantau ya. Parameternya adalah SO2, NO2, partikulat, sedangkan pembakaran tidak langsung diukur partikulat NH3 dengan baku mutu emisi lampiran 1395, ya, lampiran 5 huruf B. Dan sumber emisi dryer pada industri selain industri karet. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti juga sekali lagi saya sampaikan untuk senantiasa melihat ya kesesuaian peraturan baku mutu emisinya, ya jangan sampai keliru karena genset dan dryer atau boiler ini sama-sama nomor 13 tetapi tahunnya saja yang berbeda. Oke, kemudian nomor 4 terkait ketaatan pemenuhan baku mutu. Jadi pemantauan manual memenuhi baku mutu 100% untuk setiap sumber emisi. Ini maksudnya adalah tidak boleh ada satupun parameter yang melebihi baku mutu untuk emisi udara. Kalau ada yang melebihi baku mutu sudah bisa dipastikan merah seperti itu ya, atau bahkan tidak melakukan pemantauan itu bisa menjadi hitam ya, atau keseluruhan baku mutunya tidak masuk ya. Kemudian nomor 5 yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah ketaatan terhadap teknis cerobong. Jadi cerobong dari sumber emisi yang kita miliki itu harus ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah tangga sampling, lantai kerja, lubang sampling, flank atau penutup lubang sampling, lokasi sampling, memenuhi kaidah 2D dan 8D, serta memasang informasi kode dan koordinat cerobong. Ini dalam simpel kita harus upload foto detail dari cerobong yang kita miliki, Bapak Ibu. Seringkali fotonya hanya foto dari kejauhan atau foto dari bawah ke atas tanpa kita cantumkan berapa meter tingginya, berapa meter diameternya, kemudian berapa jumlah lubang sampling, mana lantai kerjanya, itu yang seringkali terlupakan oleh user atau perusahaan saat mengupload dokumentasinya dalam Siebel. Gitu ya. Kemudian membuang seluruh emisi dan seluruh sumber emisi non-fugitif melalui cerobong menggunakan jasa lab yang terakreditasi. Nah, ini juga sudah banyak jasa lab akreditasi ya, terutama yang teregistrasi oleh KLHK seperti itu dan dari Komite Akreditasi Nasional. Hanya memang untuk saat ini beberapa lab tidak bisa menjalankan aktivitasnya karena keterbatasan PSBB dan lain hal, sehingga KLHK ini juga kemarin memberikan informasi bahwa perusahaan yang tidak bisa melakukan pengujian emisi udara atau air itu untuk mengupload surat keterangan dari perusahaan dan dari lab yang bekerja sama. Ya. Itu untuk udara, Bapak Ibu. Jadi saya ini agak ngebut ya. Pada intinya untuk udara yang harus kita perhatikan adalah satu, memantau seluruh sumber emisi sesuai peraturan perundang-undangan. Berapa jumlah cerobong yang memang dipersyaratkan harus kita uji. Kemudian melaporkan ya pemantauan manual ini seluruh pemantauan udara emisi sesuai peraturan atau sesuai dengan dokumen lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah berbicara baku mutu parameter sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan. Kemudian yang keempat, pemantauan manual harus memenuhi 100% baku mutu. Jadi jangan ada yang sampai melebihi baku mutu satu pun. Kalau ada yang melebihi SO-nya, NO-nya, atau partikulatnya itu sudah pasti tidak bisa mendapatkan biru. Ya. Dan yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah persyaratan teknis dari cerobong sumber emisi yang kita miliki, kemudian jasa lab yang kita gunakan itu harus. Halo Pak Padri. Ah, oke.
air dan limbah B3. Oke, sebentar. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke PPA, ke aspek pengendalian pencemaran air. Ada 6 aspek penilaian pencemaran air, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama terhadap izin, ketaatan terhadap izin. Jadi kita harus punya izin pembuangan air limbah, baik itu ke badan air, ke laut, atau ke land application yang masih berlaku. Ya. Jangan lupa ini yang masih berlaku. Kita harus senantiasa memantau masa berlakunya, ya. Jangan sampai, apalagi di izin tersebut juga disampaikan 3 bulan sebelum habis harus melakukan perpanjangan izin ke dinas terkait. Ya. Kemudian mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air yang sudah habis masa berlakunya namun masih dalam proses perpanjangan izin. Di mana pengajuan perpanjangan izinnya sesuai batas waktu pengajuan dan sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi teknis sebagai pemenuhan komitmen perpanjangan izin melalui OSS. Jadi kalaupun sudah habis, tapi kita bisa membuktikan dengan surat keterangan perpanjangan izin dari dinas terkait. Itu bisa dilampirkan. Ya. Kemudian yang kedua terkait titik penaatan. Jadi kita harus memantau 100% titik penaatan pemantauan air. Kalau kita punya 2 titik outlet, berarti dua-duanya harus kita pantau, ya Bapak Ibu. Kemudian kita wajib melaporkan 90%, kurang lebih dari atau sama dengan 90% data pemantauan kualitas air limbah untuk setiap parameter yang dipersyaratkan. Ya. Jadi jangan lupa untuk pelaporan ini juga harus senantiasa kita lakukan dan kita laporkan, ya. Kemudian kriteria terkait parameter yang dipantau. Jadi memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu dalam Permen LH juga diatur terutama baku mutu air limbah. Bagi beberapa perusahaan sudah diatur baku mutu air limbah spesifik untuk industri A, B, C, D, misal seperti chemical kah, atau industri migas, seperti itu ya. Tapi ada juga parameter baku mutu untuk industri yang belum memiliki baku mutu spesifik ya. Di lampiran terakhir itu ada 33 parameter ya. Kalau saya sebutnya itu lampiran sapu jagat ya. Karena semua parameter harus diuji bagi industri yang belum memiliki baku mutu spesifik seperti itu ya. Nah, kemudian data swab pantau perusahaan, ya, ini data hasil pemantauan 90% lebih dari sama dengan 90% memenuhi baku mutu konsentrasi dalam satu periode penilaian. Jadi apabila ada 1 bulan atau satu parameter tidak memenuhi baku mutu itu masih diperbolehkan ya untuk PPA ini, berbeda dengan udara itu harus 100% data swab pantaunya memenuhi baku mutu ya. Kalau untuk air dipersyaratkan boleh lebih dari sama dengan 90% terkait data swab pantau perusahaan atau hasil pengujian dari air limbah. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria ketentuan teknis untuk memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan. Jadi dalam simpel nanti kita upload foto mana saluran air limbah dan mana saluran limpasan air hujan, sehingga tidak terindikasi melakukan pengenceran seperti itu ya. Kemudian membuat saluran air limbah yang kedap air, memasang alat pengukur debit ya, ini flow meter ya, sehingga kita bisa melihat operasional IPAL secara kontinu. Kemudian tidak melakukan pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan atau bypass. Nah, ini yang juga menjadi perhatian, jangan sampai kita membuang air limbah tanpa melalui IPAL. Ya. Kemudian melakukan pencatatan debit harian, pH harian, produksi bahan baku senyatanya atau tingkat hunian senyatanya. Nah, ini juga harus kita perhatikan.
Kemudian memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam izin pembuangan air limbah ya. Di IPLC-nya seperti apa tercantumnya, misal harus menguji 1 bulan sekali, melaporkan 3 bulan sekali, kemudian apabila ada perubahan izin harus segera mengajukan, dan lain-lain. Ini juga harus kita perhatikan, jadi senantiasa harus dipantau terus IPLC yang kita miliki. Dan yang terakhir, menggunakan jasa lab yang terakreditasi. Ini sama seperti yang di udara, ya. Biasanya labnya sama, baik itu yang air atau udara, mau terpisah silahkan, jadi terserah Bapak Ibu yang di perusahaan yang mengaturnya, seperti itu. Oke, baik itu untuk air. Oh ya, untuk air juga baru-baru ini saya mendapatkan info bahwa IPLC domestik ini untuk air domestik itu juga harus sudah akan ditanyakan progresnya seperti itu. Ada yang disatukan atau integrasi yang domestik dengan produksi, atau ada juga yang terpisah. Itu dipersilahkan, tetapi kita harus perhatikan terkait IPLC atau IPAL domestik yang bersumber dari pantry, dari laundry, dari kamar mandi, dari WC, toilet, dan lain-lain. Oke, baik itu untuk air. Kemudian saya akan lanjutkan dengan limbah B3. Ya. Kenapa saya simpan limbah B3 di yang terakhir? Karena memang materinya paling banyak. Boleh Pak, mana aja. Materinya paling. Oke, baik. Ini materi yang selanjutnya terkait limbah B3, pengelolaan limbah B3. Ada sekitar 10 poin yang akan dilihat dalam penilaian pengelolaan limbah B3. Jadi ada pendataan kodifikasi jenis limbah, pelaporan, ya sama kalau pelaporan seperti air, udara, dan RPL. Kemudian status perizinan, pelaksanaan ketentuan izin, struktur organisasi, kemudian ada open dumping, open burning, kemudian kita harus mendata jumlah persentase limbah B3, yang ke-8, pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga, kemudian sistem tanggap darurat, serta sertifikasi kompetensi personil PLB3. Oke, yang pertama, pada aturan yang baru atau penilaian yang baru, jadi seluruh limbah B3 yang dihasilkan atau yang potensial dihasilkan harus kita identifikasi dan terkodifikasi. Ya, kodifikasinya kita lihat di mana, ada di PP 101 tahun 2014. Ya. Di sana ada kode dan semua jenis limbah B3 yang Bapak Ibu hasilkan. Kemudian akan menjadi merah kalau kita tidak mengidentifikasi, tidak melakukan pencatatan, pendataan, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 online setiap triwulan. Ya. Ini sama melalui Simple. Ya. Triwulan ini sama seperti PPA atau air, jadi kita harus melaporkan melalui Simple, terutama kepada KLHK. Jadi kita bisa terbitkan tanda terima elektroniknya. Kemudian untuk yang provinsi dan kabupaten kota itu biasanya masih menerima dalam bentuk fisik. Ya. Jangan lupa juga tanda terimanya kita buat dan dicap. Ya. Untuk kita upload di dalam Simple. Kemudian pelaporan disampaikan secara online ini ke Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3. Kemudian tanda bukti pelaporannya berupa tanda terima elektronik itu sesuai dengan masa pelaporan yang ditetapkan, jadi triwulan. Biasa sesuai periode penilaian proper 1 Juli sampai 31 September gitu ya, kemudian 1 Oktober sampai 31 Desember seperti itu. Kemudian yang penyimpanan ya, memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Kemudian yang kedua, telah mengajukan izin dan atau perpanjangan izin. Ini kalau izinnya sudah habis, kita buktikan dengan
permohonan perpanjangan sampai ke data verifikasi lapangan oleh tim LH kabupaten kota atau provinsi. Ini sama seperti air, jadi kita harus memiliki izin, terutama izin dalam hal ini penyimpanan limbah B3. Dan ini perusahaan wajib melakukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 2 bulan sebelum masa berlaku izin. Persyaratan teknis yang dimaksud yaitu telah melakukan verifikasi lapangan dan hasil berita acara telah memenuhi ketentuan teknis. Jadi kalau belum ada berita acara verlap seperti ini bisa terancam merah, Bapak Ibu. Ya. Nah ini untuk pengelolaan limbah B3, baik itu untuk dimanfaatkan, diolah, ditimbun, dumping, dan pengolah B3 secara tertentu. Ya. Ini sama, kita harus memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku, atau telah mengajukan izin perpanjangan paling lama 60 hari sebelum jangka waktu izin berakhir. Ya. Mungkin ini seperti pihak ketiga pemanfaat atau pengolah itu harus memperhatikan hal ini, ya. Atau mungkin untuk yang diekspor, ya ini juga sama harus memiliki persetujuan ekspor, MOU bersama eksportir dan manifest lintas negara. Ya. Kemudian nomor 4 terkait kriteria pelaksanaan ketentuan izin. Jadi di izin yang kita punya, kita harus pastikan memenuhi 100% ketentuan dalam persyaratan penyimpanan. Ya. Dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan atau tidak ditemukan gangguan kesehatan manusia. Biasanya dalam ketentuan izin ini yang seringkali harus kita perhatikan adalah masa simpan dari limbah B3 yang kita miliki. Jadi sebetulnya dalam PP ada ketentuan yang kurang dari 50 kg per hari itu boleh berapa hari, ada yang boleh setahun, atau lebih dari 50 kg sehari, ya, itu boleh 6 bulan, dan lain-lain itu diatur dalam PP. Tapi sayangnya di izin ini beberapa tempat kerja di unit saya itu ada yang belum memperhatikan ketentuan dalam PP tersebut. Ya. Jadi ada yang walaupun dia kurang dari 50 kg per hari, tapi hanya boleh 3 bulan di dalam TPS. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat di izin yang kita punya persyaratannya seperti apa dari dinas yang menerbitkan. Kemudian memenuhi 100% dari ketentuan persyaratan izin pengelolaan limbah, ya, baik itu pengumpulan, pemanfaat, pengelola, dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan atau tidak ditemukan gangguan kesehatan manusia. Nah, ini bagi pihak ketiga pasti nanti oleh peserta proper yang menggunakan jasanya akan diminta surat keterangan atau pernyataan tidak terlibat dalam masalah lingkungan. Oke, ini untuk kriteria pemenuhan ketentuan izin ini terlingkup dalam revisi kriteria 4 poin B. Ya. Kriteria di sini termasuk bicara efluen dari kegiatan penimbunan dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya termasuk sumur pantau. Kemudian 4 juga ada standar mutu produk dan atau kualitas limbah B3 untuk produk pemanfaatan limbah B3. Ini mungkin perlu diperhatikan untuk teman-teman yang bekerja di pihak ketiga pengelola limbah B3. Kemudian nomor 5, struktur dan tanggung jawab. Memiliki divisi khusus bidang lingkungan, saya pikir mungkin di setiap perusahaan juga sudah ada beberapa divisi atau departemen HSE, atau ada juga HSE-nya di bawah HR, ada yang di bawah plan, ada yang di bawah produksi, dan lain-lain. Tetapi yang penting kita bisa menunjukkan bahwa ada divisi khusus bidang lingkungan di struktur organisasi perusahaan di kita. Seperti itu. Oke, ini untuk kriteria open dumping, open burning, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3. Ini apabila kita memiliki kegiatan open burning atau open dumping, memang harus memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3, ya, termasuk tumpahannya, kemudian pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, dan penanganan tumpahan, ya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian jumlah volume limbah B3 juga harus kita catat dengan baik.
Melakukan semua kewajiban yang tercantum dalam surat status penyelesaian lahan terkontaminasi ya atau SSPLT. Kemudian pengelolaan tumpahan dan penanganan media terkontaminasi ya. Jadi kita harus memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan ya. Kemudian clean up-nya, kemudian jumlah atau volume tumpahan tercatat dengan baik berdasarkan kajian. Kemudian 6.2 kita wajib melaksanakan seluruh kewajiban dalam SSPLT. Ya. Ini permen yang lama untuk pengelolaan limbah B3, terutama open burning. Ya, ini sama saja seperti yang di atas tadi. Kemudian poin 7 terkait jumlah persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan. Ya. Jadi di izin yang kita miliki, kita harus bisa memastikan 100% ini limbah B3 kita terkelola. Dan biasanya dilihat dalam bentuk neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian. Biasanya teman-teman yang sudah menjadi peserta proper saat sosialisasi biasanya dibagikan soft file berupa neraca limbah B3. Nah, ini biasanya kita isi yang warna-warni ya Bapak Ibu, mungkin kalau punya ya. Tapi dalam simple kita bisa upload ke dalam logbook atau data limbah B3 sehingga nanti akan muncul presentasi secara otomatis dari simple tersebut. Ini contoh neraca yang biasa kita isi saat melakukan self-assessment ya. Dulu self-assessment kita wajib mengisi ini dan harus 100% pada kolom di bawah ini. Kalau tidak 100% pasti ada kekeliruan. Mungkin biasanya di penjumlahan ini, tonase limbah B3 yang keliru. Jadi harus kita pastikan tonase yang ada di manifest, yang ada di logbook harus sesuai, sehingga 100% ya. Kemudian pengelolaan pihak ketiga ya oleh penghasil kepada pengumpul ini juga diatur Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menyerahkan pihak limbah B3 ini ke pihak yang tidak berizin atau izinnya kadaluarsa seperti itu. Jadi dalam simple nanti akan di-upload oleh kita Mas itu lokasinya, bahkan sampai pengangkutan dan plat nomor juga akan diperiksa. Kemudian kontrak kerjasama, jangan lupa kita harus mempunyai MOU dengan pengelola lanjut ya, baik itu dengan pengangkut, penghasil, pengumpul dan lain-lain ya. Jangan sampai kita memiliki atau menggunakan limbah B3 tanpa memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu ya. Kemudian pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga ya, ini oleh pengolah, pemanfaat dan penimbun itu kita harus pastikan bahwa limbah yang kita dapatkan dari penghasil diserahkan ke pemanfaat atau penimbun berizin atau pihak akhir yang berizin ya. Juga sama ya lanjutan, jadi pihak pengangkut juga harus menyerahkan ke pihak pengolah akhir atau pemanfaat dari penghasil ya limbah B3 dari penghasil. Kemudian ini berdasarkan Badan Hukum Pihak Ketiga dari PP 101/2014, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum ya. Tidak termasuk CV, NV atau UD. Cirinya terdaftar sebagai badan hukum di KLHK, di Kementerian Hukum dan HAM, dan dasar hukumnya bisa dilihat di PP 101 tahun 2014. Ini perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Pengangkutan moda darat ya, jadi diatur di pengangkutan limbah B3 juga harus memperhatikan izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan ya, dan surat rekomendasi dari KLHK. Jadi kita bisa melihat pengangkut yang akan kita gunakan itu punya atau tidak persyaratan perizinan dari Kemenhub dan dari KLHK ya, dan pastikan juga jenis limbah yang diangkut sesuai dengan rekom dan izin yang mereka miliki, serta dan izin, terutama plat nomor atau wilayah yang harus kita perhatikan. Kemudian ini lanjutannya ya, jadi setiap alat angkut memiliki alat pelacak atau
GPS ya, dan terdaftar di Vestronic. Nah, untuk limbah B3 juga selain simple ada yang namanya Vestronic. Di Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengelolaan dengan pihak ketiga berizin, mohon untuk dilakukan via Vestronic ya, jadi tidak menggunakan manifest fisik seperti itu. Jadi kalau saya tanya ke KLHK, jadi bagi pengelola limbah B3 yang masih memberikan manifest fisik dan berbarcode itu sudah dipastikan tidak bisa digunakan ya, jadi harus memakai Vestronic. MOU juga sama ya. Kemudian alat angkut atau pengangkut harus memiliki asuransi pencemaran lingkungan dan masih berlaku. Oke, ini manifest tadi harus kita pastikan ya. Jadi pengelolaan pihak ketiga ya telah menerapkan Vestronic limbah B3. Juga harus kita tanyakan ke ketiga pengelola atau sudah terregister di Vestronic. Kemudian nomor 9 ya terkait tanggap darurat. Jadi kita harus memenuhi 90% dari ketentuan teknis mengenai sistem tanggap darurat. Ini checklistnya dulu kalau di form self assessment tercantum di checklist P14 ya. Jadi harus kita upload di Simple timnya, kemudian simulasinya terkait sistem tanggap darurat limbah B3. Termasuk program kedaruratan, ya, pelatihan gladi kedaruratan minimal setahun sekali, kemudian fasilitasnya juga perlu kita perhatikan. Kemudian kita punya tim IRT-nya untuk PLB3 ya dengan fungsi tugas sesuai dengan jenis B3-nya. Ya. Kemudian ada penanggulangan kedaruratan lain seperti fasilitas kesehatan, P3K, dan lain-lain. Ya. Ini checklist 14 kalau di self-assessment ya terkait tanggap darurat pengelolaan limbah B3. Ya. Infrastrukturnya akan ditanyakan kita punya atau tidak, kemudian nanti muncul persentase penaatan terkait checklist tanggap darurat seperti ini. Kemudian nomor 10 ini juga yang masih simpang siur Bapak Ibu terkait sertifikasi kompetensi personil pengelolaan limbah B3 ya. Jadi mempunyai personil penanggung jawab operasional dalam pengelolaan limbah B3 dan personil penanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3. Jadi ada level manager dan level operator seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu Pak Denny terkait PPA, PPU, PLB3 dan izin lingkungan ini. Mohon maaf saya ngebut banget ya karena memang materinya cukup banyak dan ini masih dasar Pak. Saya belum bahas simple ya, belum bahas isi dari simple, isi dari Vestronic kayak itu mungkin nanti di sesi yang lain. Tapi basicnya seperti itu Pak Denny. Terima kasih. Luar biasa ini. Boleh Pak ditutup sebentar, stop share screen. Memang kalau kita ngomongin proper itu banyak sekali ya yang harus dibahas ya Pak Badri ya. Iya, Saya Pak. Aja ngikutinnya udah puyeng duluan nih. Oke Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan sesi kedua, ada informasi dulu buat Bapak Ibu semua. Kalau misalkan ada yang mau training sertifikasi Kemenaker RI dan BNSP, tapi yang sekarang masih BNSP dulu ya. Boleh menghubungi Bu Made di 0821 13.257. Untuk e-sertifikat boleh Bapak Ibu semua hubungi Mbak Septiana di 0856 1512 824. Ingat e-sertifikatnya nggak wajib, boleh ambil, boleh enggak. Di-follow juga Instagram kita @mediatama, Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi, dan jangan lupa bantuannya di-subscribe YouTube-nya Kak Cideni. Insya Allah nanti kalau videonya bagus, kita akan upload di YouTube. Nah, untuk training online-nya ada petugas K3 Migas, operator K3 Migas, pengawas K3 Migas. Silakan hubungi Ibu Made ya. Termasuk juga petugas K3 Konstruksi, operator scaffolding, supervisor K3 Konstruksi. Kita ada training online-nya ya, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa video yang sudah di-upload. Kalau Bapak Ibu semua pengen juga dapat jaket Boomers gratis harga 375.000, mohon dibantu untuk subscribe YouTube-nya Kak Cideni, berikan like, nyalakan loncengnya, dan share video paling menarik yang mana aja di Facebook pribadi atau 3 grup Facebook lainnya. Dan
Kalau nggak ada Facebook, ke IG juga boleh. Nanti tiap Jumat kita akan infokan di grup WA, webinar Widyatama, siapa yang akan menjadi pemenangnya. Oke, Widyatama menggunakan aplikasi namanya Mika Pro, Widyatama Customer Care Profesional. Silakan download aplikasinya. Insya Allah modul pelatihannya kita akan upload di sini ya. Nah, nanti lusa ada tanggal 12 Juni ada Pak Saud Syahan, New Normal Budaya dan Perspektif K3. Silakan daftar. Sabtunya dengan Ibu Dr. Jovita dan hari Seninnya dengan Pak Agung, Leadership is Fun, dan sorenya kita juga ngomongin soal protokol K3 di masa COVID-19. Oke. Oke, tadi saya sempat disconnect ya, jadi kalau teman-teman nanti bantuannya ya, sebelum jam 4.13 tadi saya sempat disconnect, pertanyaannya sempat hilang ya, gitu. Oke, Pak Fadri, boleh kita mulai pertanyaannya, Pak Fadri. Ini ada pertanyaan dari Mbak Disa Natria. Kalau sanksi bagi perusahaan yang dapat proper merah dan hitam itu dari Kemen LH sendiri atau dari mana? Ada nggak sanksinya itu berupa apa tuh, Pak? Oke, baik Pak. Tadi sempat saya saya sampaikan ya. Jadi perusahaan yang memang memiliki peringkat atau mendapatkan peringkat hitam dan merah itu dimulai dari sanksi administrasi, Pak. Ya tadi ke Ibu siapa namanya? Ibu Desi ya? Disa. Oh, Disa ya. Ya. Oke, Ibu Disa. Jadi yang berperingkat hitam atau penanggung jawab usaha kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan itu memang ada sanksi administrasi ya. Tapi saat sanksi administrasi tersebut tidak dijalankan bisa menjadi sanksi pidana ya. Bahkan sampai ke pencabutan atau pembekuan izin lingkungan perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Terus bagaimana dengan proses berubah dari menjadi biru nih, peringkat biru nih, Pak Suwandi nih. Kira-kira berapa lama kita harus nyiapin waktu sampai dengan dapat dinilai oleh Kemen LH, kita dapat proper biru tuh, Pak? Oke. Sebetulnya di sanksi administratif yang misal kita dapatkan setelah mendapatkan peringkat hitam atau merah itu, contoh di unit salah satu teman saya itu dalam 1 tahun pun dari hitam itu kalau kita bisa memenuhi ketentuan yang harus dilakukan dalam sanksi tersebut, itu tahun depannya bisa ikut jadi peserta normal gitu kan. Normal dalam arti dia bisa meraih peringkat yang lebih tinggi dibanding tahun yang sebelumnya, seperti itu, Pak. Prinsipnya saat kita melakukan atau melaksanakan tindakan perbaikan dalam sanksi administratif tersebut, itu sudah bisa melaksanakan seluruh ketentuan dalam sanksinya, berarti di tahun tersebut dia masih peringkat yang sama, misalnya gitu. Oke, ada juga pertanyaan untuk mendapatkan dinyatakan kita ini kompeten untuk ngurusin proper itu, ada nggak pelatihan khusus ini ya, sertifikasi Kemen LH atau apa gitu, Pak? Ada yang nanya. Oke. Ya. Di tempat kerja saya kemarin memang baru terutama khususnya untuk tadi manajer atau ada yang 5HB3, tapi mungkin nanti dari Widyatama juga ada kegiatan atau program terkait sertifikasi proper, mungkin bisa diinfokan atau bisa dipantau Instagramnya Widyatama. Kalau di Kemen LH seperti itu, Pak. Kalau di Kemen LH sendiri ada nggak kewajiban kayak gitu, kayak di Permenaker kan ada, kalau mau SMK 3 ada persyaratannya dari Kemenaker kayak gitu. Ada nggak kalau di Kemen LH untuk dapat proper harus ada kompetensi di Kemen LH-nya gitu? Ada nggak? Ada, Pak. Permen LH-nya kemarin yang udara dan air pun juga itu berdasarkan Permen LH yang baru nih, Pak. Cuma tadi kalau saya lihat di Q&A juga untuk di Permen LH yang nomor terbaru. Nah, ini belum update nih, Pak, gitu ya. Maksudnya sosialisasi atau materi yang saya sampaikan juga ini masih dinamis ya, terutama dengan pandemi seperti ini.
Ada yang ketentuan terkait ketersediaan tadi petugas-petugas udara, air yang sertifikasi gitu ya. Tapi ada juga beberapa dinas LH yang di provinsi yang belum kok, itu masih belum wajib gitu ya. Jadi masih berbeda persepsi nih Pak. Tapi sebaiknya memang kita siapkan termasuk sertifikasi untuk udara, air, dan limbah B3. Itu sih Pak. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Bagus Ferry nih. Saya kurang paham nih. Maksudnya ini katanya kalau di proper hijau atau emas katanya ada kewajiban untuk sistem manajemen lingkungan ya, gitu ya Pak ya. Terus apakah ada kasuistik di mana suatu perusahaan sudah mendapatkan proper hijau atau emas ya, tapi ada ketidaksesuaian di sistem manajemen lingkungannya? Bisa nggak kayak gitu Pak ya? Ya. Tadi di slide saya juga sampaikan untuk yang memperoleh peringkat hijau atau emas memang harus ada poin SML di sana Pak. Ya. Ada yang nanya juga apakah SML-nya harus 14.000 gitu ya. Saya diskusi dengan KLHK pun juga. Yang penting ada bukti perusahaan menjalankan sistem manajemen lingkungan. Gitu. Kalau mau pakai ISO 14.000 silakan sertifikatnya atau punya SML internal grupnya perusahaan nih dengan sertifikat gitu bahwa PT unit ini sudah menerapkan SML dengan peringkat apa atau nilai apa gitu ya. Jadi tidak secara serta-merta wajib bicara ISO 14.000 gitu Pak. Tapi bagaimana kita membuktikan perusahaan ini sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan baik gitu Pak. Oh, jadi nggak mesti ISO 14001 ya. Kalau di internal sendiri punya sistem manajemen lingkungan bisa pakai internal sendiri ya. Ada efisiensi cost juga di sana ya, Pak ya? Iya, Pak. Tapi sekali lagi bicara persepsi auditor, ada mungkin yang mewajibkan ya harus 14.000 gitu. Kalau saya bicara dengan rekan-rekan di KLHK ada yang menyampaikan, yang penting ada bukti bahwa SML ini sudah berjalan atau sudah disahkan gitu. Oke. Ini Pak Muhammad Rifki nih, asal dari Cirebon juga nih, katanya. Mungkin kenal nih Pak Badri nih. Katanya dibilang gini, untuk lokasi titik sampling menggunakan kaidah 2D dan 8D, apakah itu suatu aturan yang baku? Karena ada beberapa industri yang lama, cerobong dapur furnace-nya tidak memiliki titik sampling kaidah 2D dan 8D. Kalau cerobong di genset mungkin masih bisa buatkan karena cerobongnya kecil, untuk cerobong-cerobong yang besar yang lama itu yang kerjanya 24 jam tuh gimana tuh Pak? Nah itu. Iya. 2D8 ini juga menarik Pak. Jadi memang ada kaidah 2 kali diameter dan 8 kali diameter untuk lubang sampling gitu ya. Nah, kalau kita lihat cerobong-cerobong pabrik gula gitu Pak ya. Kalau di Cirebon mungkin Pak Rifki ini bisa lihat beberapa pabrik gula kan cerobongnya besar-besar. Iya. Tapi nggak pernah kelihatan lantai kerjaannya di mana gitu ya. Terus lubang samplingnya. Nah, memang tadi saya bilang ada beberapa aturan yang masih dinamis Pak gitu. Ada yang genset tadi disampaikan, ada yang cuma knalpot nongol gitu ya, itu udah bisa dijadikan sumber pengambilan sampling gitu. Ada yang boilernya gas gitu masih bisa diambil dari lehernya gitu dan lain-lain. Jadi memang untuk cerobong-cerobong besar perusahaan lama itu biasanya pihak lab sih yang lebih tahu karena memang saya di perusahaan saya nggak ada cerobong yang besar ya seperti itu dan kaidahnya masih 2D 8D gitu ya. Tapi masih ditolerir nggak oleh Kemen LH yang kayak gitu ya? Kalau pas dia lagi audit gitu ya untuk propernya sendiri. Nah itu kurang tahu tuh Pak. Karena kalau tadi saya bayangin juga, wah pabrik gula ya cerobongnya kan besar gitu. Nyoloknya dari mana gitu ya. Oke, nanti kita coba tanya sama orang Kemenhan-nya langsung ya. Oke, lanjut lagi nih Pak. Pak Lukman Hakim nanya juga nih. Apakah kegiatan proper ini mengatur juga tentang K3 limbah atau B3, limbah B3, sebatas perizinan mulai dari penyimpanan, pengelolaan, pengolahan. Nah, ngatur juga nggak Pak di situ Pak untuk propernya sendiri K3 limbah? K3 ya tadi lebih ke itu Pak. Jadi kayak
kalau tadi saya sampaikan termasuk fasilitas P3K-nya, kemudian APD yang digunakan di TPS, kemudian di TPS secara teknis juga harus ada pengelolaan tumpahan seperti itu ya, kemudian harus ada APAR di sana, kemudian ada station eye wash atau shower ya, safety shower untuk teman-teman pekerja yang mungkin terpapar atau terkena limbah B3. Jadi memang ada di sana Pak untuk K3-nya dalam pengelolaan limbah B3 di Proper. Oke. Ada nggak kayak SMK 3 itu kalau perusahaan udah wajib gitu ya, wajib SMK 3 kalau nggak dijalankan kena sanksi. Kalau di Proper sendiri ada nggak misalkan perusahaan ini udah wajib proper, kalau nggak dijalankan kena sanksi, ada sanksi apa berjenjang kayak gitu. Ada nggak kayak gitu Pak? Ya. Jadi setelah kita terpilih, saya bilang terpilih jadi peserta Proper, itu bisa jadi selamanya jadi peserta Proper Pak, kecuali memang perusahaannya tutup atau pindah gitu ya, atau memang tidak beroperasi berdasarkan surat keterangan gitu, itu bisa tidak harus ikut Proper. Tapi saat kita sudah jadi peserta Proper dan kita tidak menjalankan persyaratan Proper, ya tadi Pak bisa jadi hitam gitu. Ini sama nih pertanyaan Pak Hafiz Hazalin Sinaga nih katanya, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu kalau nggak jalani proper gitu. Mungkin kayak gitu ya, mulai dari kalau Coba. hitam sendiri itu ada tindakan hukum lagi nggak selain teguran kayak gitu, selain administrasi, kayak ada pidananya atau apanya gitu, penutupan usaha kayak gitu, ada nggak Pak? Ya, mungkin nanti kan pasti akan ada verifikasi ke perusahaan yang berperingkat hitam, Pak. Biasanya kalau udah hitam, udah Gakum nih yang bergerak nih. Divisi Gakumnya KLHK biasanya yang turun gitu. Oh, kayak gitu ya. Iya. Oke. Ujungnya pasti bisa ke pidana. Oke, teman-teman semua, sekarang saya buka untuk raise hand. Silakan yang mau bertanya langsung dengan pembicara kita, Pak Fadri. Silakan gunakan raise hand-nya. Saya akan buka untuk yang bertanya. Terus tadi saya sempat... Pak, ini. Oke, tadi saya... Halo. Ya, kedengaran, Pak. Tadi saya sempat disconnect nih, Pak. Ya. Coba... Halo, Pak. Ya, jadi saya sempat disconnect juga nih sinyalnya. Halo, Pak. Pak Fadri. Oke, Bapak Ibu. Ya. Saya sempat disconnect juga nih. Oke, Pak Fadri boleh dicek Q&A-nya masih ada nggak nongol ya? Saya sempat disconnect, hilang nih Q&A-nya. Yang paling atas tadi. Ya, untuk materi juga nanti bisa didapatkan mungkin ya, Pak. Nah, selain materi, Pak, ini di atasnya apa? Ada nggak yang bertanya tadi tentang cara pelaksanaan implementasi proper yang efektif, itu kayak gimana? Iya. Ya, pada prinsip tadi Bapak Ibu untuk mencapai taat gitu ya, untuk mencapai untuk mencapai biru tadi prinsipnya adalah memang melaksanakan segala sesuatu yang tercantum di dalam dokumen lingkungan ya. Dan memang untuk proper ini juga sudah masih diatur di Permen LH nomor 3 2014 Bapak Ibu. Cuma tadi ada yang tanya juga apakah LCA resmi menjadi persyaratan proper ya. Kemudian apakah IPAL domestik gitu sudah masuk ke kriteria proper gitu ya. Di Permen LH-nya sampai saat ini gitu, setahu saya belum ada adendumnya nih Pak. Cuma memang di dalam slide presentasi saya tadi juga saya dapat dari Dinas LH Provinsi, kita siapkan dulu aja gitu Pak. Kalau memang ada yang IPAL domestik kita urus dulu karena memang di peraturannya sudah harus dimiliki ya. Nanti kalau memang harus masuk ke kriteria proper, kalau kita sudah punya kan tinggal dimasukkan gitu, Pak. Terus terus Pak Fadri, manfaat sendiri, misalkan kita nih seorang K3L di perusahaan. Kalau kita ngomong sama manajemen, kalau misalkan, wah ini kita wajib proper nih Pak. Nah, supaya diterima oleh manajemen, kira-kira benefit apa yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan supaya perusahaan kita nih mau ambil proper gitu loh. Apa tuh Pak kira-kira? Oke. Iya.
Tadi di awal karena memang ini proper ini peringkatnya itu ditambah KLHK juga melakukan MOU dengan Bank Indonesia, jadi bisa berdampak ke kreditur apa namanya tempat usaha, pemberian kredit, kemudian bicara ya nama baik reputasi jelas Pak saat ada perusahaan oh kok PTX ini hitam padahal produknya sering kita gunakan oh berarti perusahaan ini hanya profit oriented misal tidak memperhatikan aspek lingkungan seperti itu. Jadi lebih ke sana Pak, jadi ke reputasi nama baik kemudian modal usaha seperti itu ya dari bank dan lain-lain bisa sampai ke sana. Kalau ada yang mengekspor ke luar negeri, ada nggak wajib ada proper kayak di ISO 45001 kan, wah kalau mau ekspor ke negara ini harus ada ISO 45001. Kalau di proper sendiri ada nggak kewajiban seperti itu, Pak? Untuk mengekspor ke luar negeri atau wah harus ada nih sertifikat lingkungan dari proper gitu. Ada nggak kayak gitu, Pak, kewajiban? Tahu saya nggak ada sih Pak ya, tapi mungkin itu beda hanya dengan ISO 14.000 gitu. Tadi 45.000 gitu lebih ke yang diakui secara internasional. Memang kalau proper ini kan permen lokal Pak, tapi saat kita punya sertifikat yang baik, gitu minimal biru ya setidaknya akan menjadi nilai plus bagi perusahaan kita Pak gitu saat mengekspor bahwa kita sudah taat dalam regulasi nasional gitu. Oh gitu. Oke teman-teman semua, satu lagi nih yang raise hand. Ada yang raise hand nggak? Tadi ada sempat yang raise hand. Boleh teman-teman, ada yang raise hand. Oke, Pak Yusuf, boleh Pak Yusuf? Boleh Pak Suwandi Raharjo, siapa yang duluan? Oh, Pak Yusuf dulu, silakan Pak Yusuf. Halo, selamat sore. Boleh, silakan. Sore Pak. Kenalkan diri Pak dulu Pak. Patri, Pak Denny, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dari mana Yusuf, Pak? dari Poltekkes Tanjung Pinang. Ya, saya tepatnya di Departemen Kesehatan Lingkungan, Prodi Sanitasi. Ya Pak, maaf sebelumnya saya telat gabung, tadi ada keperluan. Jadi, nyambung ke tengah-tengah. Jadi begini Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari hal regulasi dan kewenangan pemerintah. Kebanyakan di sini ya, mungkin nggak boleh sebut daerah ini ya, daerah tertentu, itu proper ini sifat sukarela Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada penegasan kriteria atau karakteristik sebuah perusahaan wajib masuk sebagai peserta? Karena biasa daerah tertentu yang dia hanya usaha kecil menengah, bahkan yang informal seperti usaha tahu, laundry dan sebagainya, dia tidak mau dipaksa untuk mengerjakan proper ini. Nah, seberapa peran penting dan ketegasan dari pemerintah untuk bisa mengajak perusahaan ini untuk sebagai peserta? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah perbedaan yang signifikan Pak antara proper dan ISO 14001. Karena di lapangan beberapa perusahaan dia dapat ISO-nya bagus tapi propernya jelek. Nah, apakah ada permainan curang atau manipulasi hasil laporan? Jadi saya sempat beberapa kali berkunjung ke sebuah perusahaan, di laporan di pabrik transparansinya bagus, tapi di sekitaran perusahaan itu ternyata limbahnya berserakan, kemudian laporannya seperti ada manipulasi. Nah, bagaimana kita memvalidasi bahwa laporan proper ini benar dan tepat adanya? Terima kasih. Oke. Pak Padri, mirip seperti pertanyaan saya tadi ya. Halo Pak Padri. Ya Pak, saya sambil nulis nih Pak. Ya, mirip seperti pertanyaan saya tadi ya. Jadi Pak ini juga masih bertanya-tanya nih kan, ketegasan pemerintah untuk kewajiban perusahaan yang wajib proper itu kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua, antara data sama realita itu kadang tidak sesuai gitu loh. Oke. Itu paling sering loh saya lihat tuh ya. Menurut Pak Patri gimana tuh Pak? Oke, baik. Yang pertama tadi betul. Jadi saya sampaikan bahwa sekarang perusahaan bisa secara sukarela menjadi peserta proper, Pak ya. Dan memang peserta perusahaan yang ikut proper ini ditentukan sendiri oleh KLHK gitu ya. Maksudnya dananya pun juga dari APBN. Untuk mensiasati hal ini beberapa dinas provinsi atau kabupaten kota sekarang melakukan pengawasan pengendaliannya dengan format proper gitu Pak. Tapi tidak terdaftar jadi peserta propernas atau properda. Gitu. Tadi bagi perusahaan-perusahaan yang perusahaan menengah ke bawah gitu. Jadi bagaimana cara pemerintah bisa mengawasi dan mengendalikan aspek lingkungannya adalah dengan memberikan kuesioner berupa
penilaian seperti proper, Pak. Bagaimana pengendalian airnya, bagaimana pengendalian udaranya, dan lain-lain gitu ya. Jadi barangkali suatu saat tiba-tiba harus jadi peserta proper, perusahaan tersebut sudah terbiasa atau familiar dengan mekanisme proper di tempat kerjanya, seperti itu, Pak. Jadi memang karena tugas pemerintah ini masih pengawasan pengendalian ya bagi perusahaan yang bukan peserta proper, gitu itu masih bisa masih. Oke. Terus yang tadi nih Pak, yang kedua antara ISO 14001 dengan lingkungannya, realitanya berbeda gitu. Simple gitu ya, bicara program simple. Di lapangan kurang sesuai dengan apa yang ada gitu. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi editing yang bisa membuat tampilan itu menjadi mantap gitu ya, padahal di lapangan sampahnya berserakan gitu ya. Memang ini jadi kendala tahun ini Pak untuk penilaian via simple ini. Jadi pemerintah tidak bisa turun langsung ke lapangan melihat kondisi. Yang disampaikan gitu ya. Jadi kembali lagi ini ke perusahaan masing-masing untuk menyikapi apakah memang mereka nawaitunya untuk taat atau hanya untuk sekedar sertifikat gitu, Pak. Oke, Pak Fadri, waktu kita sudah habis nih Pak, udah jam 5. Sebelum kita tutup nih Pak Fadri, saya mau minta tolong bantuannya untuk memberikan closing statement terkait dengan basic proper ini supaya teman-teman nanti walaupun baru dapat nih ilmu ini, misalkan contoh kalau dia mau ngelamar kerja, minimal dia tahu tuh ya kan. Terus kalau dia sudah kerja, ya kan, dia diminta oleh manajemen untuk proper, nah itu apa nih trik tips-tipsnya buat teman-teman semua yang baru mengenal proper itu Pak, supaya bisa terimplementasi gitu. Silakan Pak Fadri. Oke, baik Pak Reni, terima kasih. Jadi kembali ke makna dan hakikatnya mendorong terwujudnya good corporate governance ya dan good environmental governance. Jadi bahwa perlindungan dan pengelolaan LH ini dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Jadi memang dalam melaksanakan kewajiban dan larangan terhadap setiap orang atau usaha kegiatan ya, kita wajib untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ibaratnya tanpa proper pun kita sudah secara alamiah harusnya melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran, apalagi pengerusakan seperti itu. Dan memang kita sebagai pelaku usaha juga wajib untuk menaati ketentuan ya, sebagaimana dalam persyaratan diizin dan peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Jadi sekali lagi memang ya kita harus menjaga lingkungan supaya lingkungan bisa menjaga kita, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa nih Pak Fadri ya. Waduh, ilmunya berat banget ya. Oke, terima kasih buat Pak Fadri atas sharing session-nya. Luar biasa, semoga menjadi amal jariah buat Pak Fadri dan keluarga. Dan kami doakan juga buat Pak Fadri bisa diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, serta dijauhkan dari virus corona. Amin, insya Allah Pak. Amin. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu semua, ini masih ada pertanyaan ya yang belum bisa kita jawab, ada juga yang raise hand, mungkin karena waktu yang pendek, kami mohon maaf ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, itu aja dari saya. Stay at home di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Salam K3. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadri. Assalamualaikum.